saya membaca buku ini, saya menjadi paham betul terkait apa dan bagaimana kontribusi kita secara langsung dalam melestarikan bumi ini. Upaya dalam mengatasi perubahan iklim ini harus menjadi bagian dari budaya kita. Kita perlu mengubah kebiasaan dan pola pikir agar sikap keberlanjutan kita dapat menjadi norma dalam kehidupan kita sehari-hari. Selain itu, bagian yang paling saya sukai adalah ketika buku ini membahas tentang membangun kapasitas kelembagaan pada kalimat hakikat perjuangan adalah melestarikan lingkungan, bukan berebut panggung kehormatan dan penghargaan, karena sebenarnya kebaikan adalah perjanjian suci antara manusia dengan Sang Pencipta, bukan terkotori oleh semangat labelisasi antar makhluk. Saya sangat terkesan dengan kalimat ini karena memang benar pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab dan butuh kontribusi dari berbagai pihak tanpa memandang latar belakang ataupun status sosial seseorang. Selain itu, buku ini juga membahas terkait contoh-contoh kasus problem dari berbagai daerah yang sangat menarik. Saya menjadi tahu bahwa banyak sekali orang-orang hebat yang sudah melakukan aksi nyata dalam mewujudkan pelestarian lingkungan, mulai dari masyarakat pedesaan, perkotaan, hingga perusahaan besar seperti PT Bukit Asam Tbk yang berada di Sumatera Selatan. Buku ini bukan hanya merupakan sekumpulan teori belaka, namun juga buku panduan praktis yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya yakin dengan semangat proklim, kita semua bisa berkontribusi dalam mewujudkan Hamimayu Hayuning Bawono yang berarti melestarikan lingkungan. Intinya, buku ini adalah sahabat yang sangat berharga bagi siapa saja yang ingin belajar dan beraksi untuk lingkungan, terutama kita yang di sini sebagai mahasiswa yang merupakan kaum muda untuk melanjutkan jejak proklim ini dalam melestarikan lingkungan. Sekian dari saya, terima kasih. Ini yang salah satunya itu adalah ketika Pak Kun rajin menulis, suka men-share ke grup-grup. Namun Pak Kun jarang sekali untuk mendapatkan respon. Dari situ Pak Kun merasa pesimis. Bahkan saya pun tidak expect kalau Pak Kun yang begitu pernah merasa pesimis. Dari situ Pak Kun tidak hanya diam saja. Pak Kun tetap meneruskan penulisannya itu sehingga 5 tahun ke depan Pak Kun mulai mendapatkan respon dari publik. Di situ saya semakin yakin kalau kata-kata usaha yang akan mengkhianati hasil itu benar adanya, dan dapat disimpulkan bahwa ya soal-soal dapat disimpulkan bahwa kita perlu memberikan apresiasi kepada seseorang yang telah melakukan aksi. Saat saya membaca buku ini pada bab pertama ada satu kalimat yang menjadi pikiran saya, yaitu ketika Pak Kun menyampaikan katanya kepada pendidik, yaitu ketika pada saat itu Pak Kun mengantar ke butik itu ke toilet. Di situ Pak Kun mengatakan, "Kun kalau ada kegiatan ada saya dong." Di situ saya banyak ngaruhnya. Di situ saya langsung berpikir, kalau begini dijelaskan bagaimana ini merupakan langkah awal Pak Kun bersama teman-temannya untuk menggerakkan proklim di Indonesia. Karena apa? Di buku ini dijelaskan bagaimana kerusakan lingkungan di Indonesia ini sudah sangat tidak wajar lagi. Dimulai dari penampungan konser besar-besaran, pengelolaan limbah tidak dapat dilakukan secara baik, bahkan peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang sangat cepat, sehingga mengorbankan alih fungsi lahan yang awalnya pertanian menjadi bahan pembangunan perumahan dan infrastruktur. Tetapi banyak masyarakat yang menganggap kalau masalah lingkungan ini adalah masalah hal yang sepele. Mungkin mereka belum merasakan efek dari kerusakan lingkungan tersebut. Terus pada saya membaca buku ini, saya merasakan bagaimana susahnya pada saat itu, pada saat awal menggerakkan proklim di Indonesia, yaitu menggerakkan proklim di Indonesia itu sangatlah tidak mudah karena Indonesia ini adalah negara yang sangat luas, ditambah lagi dengan negara kepulauan. Tentu saja itu adalah suatu hal tantangan tersendiri. Tetapi tim proklim ini tidak kehabisan ide. Mereka membagi Indonesia ini menjadi 5 regional.